Naturalisasi kloter 2 dikebut. John Hartman garansi satu tempat utama untuk Julian di timnas Indonesia jelang FIFA ASEAN Cup. Persiapan timnas Indonesia menuju ajang FIFA ASEAN Cup semakin memasuki fase yang sangat menentukan. Setelah berhasil membangun skuad dengan kombinasi pemain lokal dan diaspora, PSSI kembali bergerak untuk memperkuat komposisi tim melalui program naturalisasi kloter kedua. Proses administrasi sejumlah pemain keturunan yang berkarir di Eropa dikabarkan terus dipercepat agar mereka bisa segera memenuhi persyaratan untuk memperkuat Garuda. Langkah tersebut menjadi bagian dari ambisi besar timnas Indonesia di bawah kepemimpinan pelatih John Hartman. Pelatih asal Inggris itu dikenal memiliki karakter permainan intens, agresif, disiplin, dan sangat mengutamakan pemain yang mampu memahami instruksi taktis dengan cepat. Dari sejumlah nama yang masuk radar, sosok Julian menjadi salah satu pemain yang paling menarik perhatian. Pemain muda berdarah Indonesia tersebut dinilai mempunyai karakter permainan yang sesuai dengan kebutuhan Hartman. Kemampuan membaca ruang, melakukan progresi bola, serta beradaptasi dalam situasi transisi membuat Julian dianggap bisa menjadi tambahan penting bagi skuad Garuda. Jika proses naturalisasinya berjalan sesuai rencana, kehadiran Julian bukan hanya menambah jumlah pemain berkualitas dalam skuad. Lebih jauh lagi, ia berpotensi menjadi salah satu bagian penting dari proyek jangka panjang timnas Indonesia. John Hartman dan proyek besar timnas Indonesia. John Hartman datang dengan pekerjaan besar. Ia tidak hanya dituntut menjaga konsistensi performa timnas Indonesia, tetapi juga membangun identitas permainan yang semakin kuat di level Asia Tenggara dan Asia. Hartman membutuhkan pemain yang mampu menjalankan sistem secara disiplin. Dalam sepak bola modern, kualitas individu memang penting, tetapi pemahaman terhadap struktur permainan menjadi faktor yang tidak kalah menentukan. Karena itulah keberadaan pemain seperti Julian menjadi menarik. Ia memiliki karakter yang dapat memberikan variasi terhadap lini tengah maupun sektor serang. Kemampuannya bergerak mencari ruang membuat lawan tidak mudah membaca arah serangan Indonesia. Dalam skema yang mengandalkan pressing tinggi dan transisi cepat, pemain dengan mobilitas serta kecerdasan taktis tentu sangat dibutuhkan. Julian juga dapat memberikan alternatif ketika timnas Indonesia menghadapi lawan yang bermain bertahan. Ketika ruang di area tengah menjadi sempit, kemampuan seorang gelandang atau pemain menyerang dalam menemukan celah bisa menjadi pembeda. Inilah yang membuat Julian disebut-sebut bukan sekadar proyek naturalisasi biasa. Naturalisasi kloter 2 terus dikebut. Program naturalisasi kloter kedua menjadi salah satu pembicaraan yang semakin ramai menjelang FIFA ASEAN Cup. PSSI disebut terus memantau sejumlah pemain keturunan yang memiliki potensi untuk memperkuat timnas Indonesia. Prosesnya tentu tidak sederhana. Pemain yang ingin menjadi warga negara Indonesia harus melalui berbagai tahapan administrasi dan memenuhi persyaratan yang berlaku. Setelah proses kewarganegaraan selesai, masih terdapat tahapan lain yang harus diperhatikan, termasuk perpindahan asosiasi atau federasi apabila pemain sebelumnya tercatat memperkuat negara lain dalam kompetisi resmi. Karena itu, faktor waktu menjadi sangat penting. PSSI tentu tidak ingin proses administrasi berjalan terlalu lambat sehingga pemain yang sebenarnya sudah memenuhi kriteria justru tidak dapat didaftarkan tepat waktu. Jika targetnya adalah memperkuat timnas Indonesia pada FIFA ASEAN Cup, seluruh tahapan harus dilakukan dengan perhitungan matang. Inilah alasan mengapa naturalisasi kloter kedua menjadi perhatian besar. Setiap proses yang berhasil diselesaikan akan membuka peluang bagi Hartman untuk memiliki lebih banyak pilihan dalam menyusun skuad. Julian bisa menjadi puzzle penting. Dalam sebuah tim, satu pemain tidak selalu dinilai berdasarkan jumlah gol atau assist. Ada pemain yang perannya jauh lebih besar karena mampu menghubungkan satu lini dengan lini lainnya. Julian memiliki potensi untuk menjalankan fungsi tersebut. Ia bisa menjadi penghubung antara lini tengah dan lini depan. Ketika mendapatkan ruang, Julian dapat membantu membangun serangan. Ketika kehilangan bola, ia juga dapat berperan dalam melakukan tekanan awal.
Karakter seperti ini sangat sesuai dengan sepak bola intensitas tinggi yang menjadi salah satu ciri pendekatan Hertman. Bayangkan ketika timnas Indonesia menghadapi lawan yang memiliki pertahanan rapat. Garuda membutuhkan pemain yang mampu memecah kebuntuan melalui pergerakan tanpa bola, kombinasi umpan pendek, serta keberanian masuk ke area berbahaya. Julian berpotensi menjadi salah satu solusi. Namun, tantangan terbesar tetap berada pada proses adaptasi. Bermain untuk klub dan bermain untuk tim nasional memiliki perbedaan yang besar. Di level tim nasional, waktu persiapan jauh lebih singkat. Pemain harus mampu memahami instruksi pelatih dalam waktu cepat dan langsung menerapkannya dalam pertandingan. Karena itu, kemampuan Julian beradaptasi dengan sistem Hertman akan menjadi salah satu faktor penting. Target besar di FIFA ASEAN Cup. FIFA ASEAN Cup bukan sekadar ajang untuk menguji pemain baru. Timnas Indonesia memiliki target besar untuk menunjukkan bahwa perkembangan sepak bola nasional dalam beberapa tahun terakhir bukan sekadar momentum sesaat. Skuad Garuda ingin bersaing di papan atas kawasan Asia Tenggara. Untuk mewujudkan target tersebut, Indonesia membutuhkan kedalaman skuad yang kuat di setiap lini. Lini belakang harus kokoh, lini tengah harus mampu mengontrol permainan, sementara lini depan membutuhkan pemain yang efektif dalam memanfaatkan peluang. Program naturalisasi kloter kedua diharapkan dapat memberikan tambahan kualitas pada beberapa sektor yang dianggap masih membutuhkan penguatan. Julian menjadi salah satu nama yang menarik karena profilnya dapat memberikan dimensi berbeda dalam permainan Indonesia. Jika proses administrasi berjalan lancar dan ia berhasil beradaptasi dengan sistem Hertman, bukan tidak mungkin Julian akan menjadi salah satu wajah baru yang mendapatkan sorotan besar pada turnamen tersebut. Tantangan Julian setelah bergabung. Meski banyak harapan disematkan kepadanya, Julian tetap harus membuktikan diri. Label pemain keturunan atau pengalaman bermain di Eropa tidak otomatis memberikan jaminan kesuksesan. Ia harus mampu bersaing dengan pemain lain sejak hari pertama bergabung. Adaptasi dengan rekan-rekan setim, kultur sepak bola Indonesia, atmosfer supporter, hingga tekanan media menjadi tantangan tersendiri. Namun, jika Julian mampu melewati semua proses tersebut, kehadirannya dapat menjadi keuntungan besar bagi timnas Indonesia. Ia bukan hanya berpotensi menjadi pemain penting untuk satu turnamen, tetapi juga dapat diproyeksikan sebagai bagian dari generasi masa depan Garuda. Masa depan Garuda semakin menjanjikan. Percepatan naturalisasi kloter kedua menunjukkan bahwa PSSI ingin membangun timnas Indonesia dengan perencanaan yang lebih panjang. Bukan hanya mengejar hasil dalam satu pertandingan, tetapi menciptakan skuad yang memiliki kedalaman dan kualitas untuk bersaing secara konsisten. Di tengah persaingan sepak bola Asia Tenggara yang semakin ketat, Indonesia tidak boleh hanya mengandalkan satu atau dua pemain. Diperlukan kombinasi antara pemain lokal berkualitas, pemain diaspora, pemain muda potensial, serta pengalaman dari kompetisi luar negeri. Julian dapat menjadi salah satu bagian dari kombinasi tersebut. Jika semua proses berjalan sesuai target, kehadirannya akan menjadi tambahan menarik bagi John Hertman dalam merancang strategi timnas Indonesia. Yang jelas, perjalanan Julian menuju skuad Garuda masih harus melewati beberapa tahapan penting. Proses administrasi, naturalisasi, perpindahan federasi jika diperlukan, hingga pembuktian di lapangan menjadi rangkaian yang tidak bisa dilewati begitu saja. Namun apabila semuanya berhasil, bukan tidak mungkin kita akan melihat nama Julian berdiri di antara pemain-pemain terbaik Indonesia dalam pertandingan internasional. FIFA ASEAN Cup pun bisa menjadi panggung awal bagi Julian untuk menunjukkan bahwa dirinya memang layak menjadi bagian dari proyek besar timnas Indonesia. Dengan naturalisasi kloter kedua yang terus dikebut, John Hertman kini memiliki peluang untuk membangun skuad yang semakin komplit. Dan jika Julian mampu memenuhi ekspektasi, satu hal yang pasti, persaingan untuk mendapatkan tempat utama di timnas Indonesia akan semakin sengit. Bagi Garuda, persaingan internal tersebut justru menjadi kabar positif. Sebab semakin banyak pemain berkualitas yang berebut tempat, semakin tinggi pula standar permainan yang harus ditunjukkan setiap pemain. Kini perhatian publik tertuju pada satu pertanyaan besar.
Mampukah Julian benar-benar menjadi salah satu pemain utama timnas Indonesia di bawah John Hertman dan membawa Garuda berbicara banyak di FIFA ASEAN Cup? Jawabannya akan ditentukan oleh proses naturalisasi, kesiapan sang pemain, serta bagaimana Hertman memaksimalkan potensi yang dimilikinya. Satu hal yang jelas, proyek besar timnas Indonesia terus bergerak. Dan Julian berpeluang menjadi salah satu kepingan penting dalam perjalanan baru Garuda menuju level yang lebih tinggi.